mereka untuk sekedar mendapatkan makan betapa sulitnya gitu. Bahkan ada satu keluarga makannya itu dengan mencari kaktus gitu ya, di tengah-tengah padang pasir gitu. Mereka mencari padang pasir dapat kaktus, kaktusnya diambil kemudian diambil dalamannya gitu ya, yang ada airnya, mereka makan dengan kaktus gitu. Bahkan saudara-saudara kita para pejuang Hamas, informasinya yang mereka ada di dalam bawah tanah, itu mereka sehat untuk kalau di bulan Ramadan ini mereka untuk sahurnya cukup dengan 3 korma saja gitu. Tapi luar biasa gitu. Berbuka dengan 3 korma saja gitu. Tapi sekalian, masalah Palestina adalah masalah kita bersama. Karena kaum muslimin Palestina adalah saudara kita. Saudara seakidah. Kalau bicara seakidah itu lebih tinggi nilainya dibanding dengan saudara sedarah sebetulnya. Kalau dalam kacamata Islam. Maka dalam surat Al-Hujurat Allah Subhanahu wa taala menyampaikan innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya kaum mukmin itu, orang-orang mukmin itu adalah bersaudara. Jadi saudara kita di Palestina adalah betul-betul saudara kita, saudara seakidah. Dan hari ini kita menyaksikan bagaimana saudara-saudara kita di Palestina ini dibantai dengan sangat biadab gitu ya, oleh kemudian rumah sakit juga mereka gempur gitu. Sekolah apalagi, kalau rumah-rumah, apartemen itu sudah biasa gitu. Tapi kalau sampai menyerang tadi gitu ya, lokasi-lokasi istilahnya untuk pelayanan masyarakat gitu ya, rumah sakit, sekolah gitu, berarti Yahudi ini bukan manusia gitu ya. Mereka ini ya binatang gitu, nggak punya perasaan lagi gitu. Jadi itulah realita kita hari ini, dan berbagai ikhtiar kaum muslimin di belahan dunia, demo dan lain sebagainya, sepertinya tidak mengetuk pintu hati mereka. Dan negara-negara besar sepertinya bungkam, sepertinya mendadak buta, padahal mereka senantiasa menyampaikan, mempropagandakan terkait dengan hak asasi manusia. Tapi untuk urusan Palestina, mereka ini seperti mendadak buta dan tuli gitu ya. Bahkan hanya untuk melakukan upaya perdamaian, menurunkan pasukan perdamaian saja sampai dengan hari ini belum. Gitu. Baru hari kemarin di Dewan Keamanan PBB itu dilakukan voting untuk menyetujui gencatan senjata. Gitu. Dan alhamdulillah mayoritas setuju untuk dilakukan gencatan senjata, dan mudah-mudahan diturunkan pasukan perdamaian. Justru yang uniknya itu Amerika ini yang katanya pendekar hak asasi manusia abstain gitu ya. Jadi itulah realita kita hari ini gitu ya. Dan mudah-mudahan kita terus berikhtiar membantu rakyat Palestina, kaum muslimin Palestina. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan di tengah-tengah derita saudara kita di Palestina. Informasinya kalau kita lihat di YouTube atau di Instagram gitu ya, mereka untuk sekedar mendapatkan makan betapa sulitnya gitu. Bahkan ada satu keluarga makannya itu dengan mencari kaktus gitu ya, di tengah-tengah padang pasir gitu. Mereka mencari padang pasir dapat kaktus, kaktusnya diambil kemudian diambil dalamannya gitu ya, yang ada airnya, mereka makan dengan kaktus gitu. Bahkan saudara-saudara kita para pejuang Hamas, informasinya yang mereka ada di dalam bawah tanah, itu mereka sehat untuk kalau di bulan Ramadan ini mereka untuk sahurnya cukup dengan 3 korma saja gitu. Tapi luar biasa. Gitu. Berbuka dengan 3 korma saja gitu. Karena keterbatasan dari ketersediaan makanan gitu. Tapi mereka luar biasa tangguhnya karena keimanan yang dahsyat gitu ya dari saudara-saudara kita para pejuang Palestina, rakyat Palestina, dan tidak ada mereka yang menyesali kenapa Hamas melakukan penyerangan ke Israel. Nggak ada yang mereka itu kemudian menyampaikan kekesalan-kekesalan. Yang ada adalah justru ketika ada yang syahid, seorang anak ketika bapak ibunya syahid, anak itu menyebutkan bapak dan ibu saya sudah menunggu di pintu surga. Subhanallah. Banyak yang takjub dan justru banyak di dunia barat hari ini masuk Islam karena ketangguhan, ketabahan rakyat Palestina, kaum muslimin Palestina.
Bapak Ibu sekalian, yang bisa kita lakukan yang pertama adalah terus kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Sambil kita memohon ampun gitu. Karena kita terbatas sekali untuk membantu saudara kita di Palestina. Paling tidak kita berdoa Allahumma surnal ikhwanana wal mujahidin di Palestina. Setiap ba'da sholat gitu ya. Dan kita alhamdulillah gitu ya, di subuh kita juga terus mendoakan melalui doa kunut gitu untuk mendoakan gitu saudara kita di Palestina. Sambil juga kita mohon ampun ya Allah, ampuni hamba hanya bisa mendoakan saudara kami di Palestina. Berikan pertolongan, berikan kesabaran, berikan kemenangan, dan hancurkan Yahudi laknatullah yang sudah sedemikian biadab. Itu harus terus dihadirkan agar kita betul-betul bahwa kita ini sebagai saudaranya, orang-orang saudara kita di Palestina. Dalam sebuah hadis kan disebutkan bahwa kaum muslimin itu seperti tubuh. Ketika ada yang sakit salah satu bagian dari tubuh kita, maka semuanya merasakan sakitnya. Seluruh anggota tubuh kita merasakan sakitnya. Jadi mari kita mendoakan saudara kita di Palestina di setiap kesempatan bahkan gitu. Karena kita ya sebetulnya hari-hari ini kita udah nggak bisa ketawa gitu. Kalau melihat saudara kita di Palestina gitu, betapa beratnya mereka gitu. Jadi kita harus banyak memohon ampun sekaligus juga kita mendoakan saudara kita di Palestina. Kemudian yang kedua yang bisa kita lakukan adalah kalau kita ada rezeki, sisihkanlah gitu ya untuk saudara kita di Palestina. Gitu. Kita coba gitu dengan ikhtiar, insya Allah tidak ada orang yang bersedekah kemudian menjadi jatuh miskin. Yang ada orang yang bersedekah itu bahkan banyak yang menjadi ya bertambah rezekinya gitu, bertambah apa namanya kekayaannya seperti itu. Jadi yuk kita upayakan bersedekah gitu ya. Kalau ada rezeki ada di sini alhamdulillah sudah dibikinkan kencelengnya sebagai bentuk kepedulian kepada saudara kita di Palestina ya kita salurkan. Yang disalurkan ke lembaga-lembaga yang terpercaya. Bisa ke Basnas, bisa ke Komite Nasional Rakyat Palestina, KNRP, atau lembaga-lembaga yang memang dipercaya untuk menyalurkan bantuan kepada saudara kita. Kemudian yang ketiga, kita boikot produk-produk yang berafiliasi kepada Israel gitu ya. Kita hentikanlah gitu ya. Beli apa namanya? Fried chicken ke KFC gitu ya. Ke McD, terutama ke McD katanya karena mereka bantu tentara Israel gitu ya. Kita hentikanlah. Udah cukup decik saja lah gitu ya. Ataupun yang produk lokal saja gitu. Jadi bagi yang senang ke McD, ke KFC, kemudian juga ke Pizza Hut, kemudian ke Domino's gitu ya. Silahkan di searching gitu produk-produk yang berafiliasi kepada Israel gitu. Termasuk juga produk-produk Nestle gitu ya. Dicek lagi gitu ya. Sehingga upaya ini sebagai upaya untuk melemahkan dari pemerintah Israel, tentaranya, dan tentunya melemahkan penyerangan-penyerangan kepada mereka. Kalau kita makan di tempat-tempat itu, berarti kita membantu secara tidak langsung untuk memerangi saudara kita di Palestina. Jadi boikot ini harus terus digemakan gitu ya. Karena saya jalan-jalan ke mall gitu ya, masih saja gitunya ramai keneh gitu. Di Starbucks gitu, yang berjilbab masih nongkrong di Starbucks kayak gitu. Jadi kita hentikanlah gitu. Kita mendingan kalaupun ngopi di tempat kopi ya yang milik pribumi lah seperti itu gitu. Daripada kita ngopi di tempat-tempat ataupun makan tadi tempat-tempat yang jelas-jelas membantu Israel. Kemudian yang terakhir adalah kita mengupayakan menginformasikan terus gitu kondisi saudara-saudara kita di Palestina. Kita pelajari lebih detail lagi sehingga kita yakin untuk menyampaikan kepada masyarakat. Sekali-kali kita bisa mengundang, keren nih kalau Pak Ketua DKM nggak ada ya. Kalau sekali-kali Pak Yudi kita undang Hussein Gaza gitu, yang suka ada di YouTube, ada namanya Hussein Gaza, dia 12 tahun, masih muda, tapi dia betul-betul membantu gitu ya, rakyat Palestina gitu, dengan mengumpulkan dana
dari Indonesia dan negara-negara lainnya gitu. Beliau membantu perjuangan rakyat Palestina. Sekarang ada di Indonesia karena memang kemarin itu di evakuasi gitu, karena dikhawatirkan ada WNI yang terbunuh di Palestina. Jadi sekali-kali kalau bisa undang Hussein Gaza itu, wah ini keren kalau di sini. Informasinya top, karena memang istrinya juga orang Palestina. Gitu. Jadi itu akan menambah keimanan kita sekaligus juga rasa ukhuwah kita gitu dengan saudara-saudara kita di Palestina. Dari sumbernya langsung gitu, dari orang yang berinteraksi di Palestina selama 12 tahun gitu ya. Jadi ini menarik kalau ke depan nanti kita bisa undang gitu ya. Tablik akbar terkait dengan Palestina, itu luar biasa gitu ya. Sehingga mudah-mudahan ya dengan kita peduli dengan saudara kita di Palestina, ukhuwah juga kita semakin hadir, kemudian kita juga mudah-mudahan meningkatkan kualitas keimanan ketakwaan kita terlebih lagi terkait dengan Masjidil Aqsa, kiblat pertama kaum muslimin. Itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan perlindungan, pertolongan, dan saudara-saudara kita di Palestina diberikan kesabaran, diberikan pertolongan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu menurunkan kemenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.